sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SDN Kebon Balan 07 Pagi, Ibu Guru SPD. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru SDN Kebon Balan 07 Pagi. Yang kami hormati staf dan karyawan SDN Kebon Balan 07 Pagi. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Marilah kita ucapkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, yang telah memberikan rahmat, taufik serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat dalam acara kegiatan diseminasi pengembangan pengibasan modul pendidikan guru penggerak yang akan disampaikan oleh sahabat kita, partner kita yang sangat luar biasa, Ibu Rosalimas SPD. Mohon izin Bapak Ibu guru semua, izinkan saya akan membacakan susunan acara pada siang hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah sambutan kepala sekolah, kemudian yang ketiga pemaparan materi, dan yang keempat doa dan penutup. Acara yang pertama adalah pembukaan. Bapak Ibu yang kami hormati, marilah kita buka acara pada siang hari ini dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara yang kedua adalah sambutan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak dan Ibu guru sekalian serta tenaga kependidikan SDN Kebon Balan 07. Alhamdulillah, sama-sama mari kita panjatkan puji serta rasa syukur kita bahwasanya di siang hari ini kita bersama-sama saling mencari ilmu, tentunya untuk pengembangan sumber daya manusia, tentunya di dalam pendidikan, khususnya kita mengikuti kegiatan diseminasi pengimbasan modul pendidikan guru penggerak, yang kiranya ini informasi bahwa modul ini seyogianya dilakukan selama 6 bulan. Tetapi luar biasa, ini pengimbasan ini hanya disampaikan kurang lebih 45 menit sampai 1 jam. Seperti itu ya Bu Eti ya. Ini tentunya secara detail, secara menyeluruh untuk isi daripada kegiatan guru penggerak ini tentunya hanya sepucuk jari lah kita mendapatkan ilmunya, tapi kita harus optimis bahwa apapun ilmu yang kita dapat tentunya kita sudah harus bisa mengembangkan. Nah, ini tentunya hari ini Ibu Evi nanti akan memaparkan hasil kegiatan yang tentunya nanti ada tindak lanjutnya, ada rentetan kegiatannya. Nah, ini tentunya nanti Bu Evi yang mengikuti, tetapi imbasnya kita semua yang merasakan. Nah, tentunya semuanya ini punya tujuan, yaitu untuk meningkatkan sumber daya manusia yang ada di dunia pendidikan. Kemudian terima kasih banyak, ini kesempatan yang luar biasa kami sampaikan kepada Ibu Evi yang telah memprogramkan kegiatan ini, dan nantinya Ibu mohon kiranya teman-teman yang lain yang punya ilmu kita jadwalkan, kita duduk bersama seperti ini, dan apa yang kira-kira Bapak Ibu sudah dapatkan sebarkan ke teman-teman kita semua. Artinya kita terus selalu menggali, walaupun kita tidak mendatangkan pelatih dari luar, tetapi
tetapi kita belajar sebaya atau belajar dengan rekan sejawat. Nah, ini tentunya untuk mengoptimalkan bahwa di lingkungan kita sendiri, insya Allah ilmu itu akan bisa bertambah untuk kita semua. Nah, itu mungkin sedikit yang bisa Ibu sampaikan. Nanti kurang lebihnya sepenuhnya waktu nanti untuk Bu Evi, dan kiranya nanti apa yang Bu Evi minta atau Bu Evi hendaknya untuk kita lakukan, hendaknya kita supaya tetap mendukung kegiatan-kegiatan Bu Evi. Mungkin itu saja dan terima kasih banyak. Mungkin ada kata-kata saya yang kurang berkenan, kiranya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD Kebun Tengah 07 dan 09 tadi, Ibu Tujuan STG. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru, beserta seluruh staf dan karyawan SD Kebun Tengah 07 pagi. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya lah kita sekalian dapat berkumpul dalam kegiatan diseminasi penimbasan modul pendidikan guru penggerak. Salawat dan salam sebagai tetap tercurah limpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada sahabatnya, kepada keluarganya, dan semoga sampai kepada kita selaku umatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelumnya saya mohon izin kepada Bapak Ibu guru semuanya dan Ibu Kepala Sekolah. Pada kesempatan kali ini saya sudah diberikan waktu dan kesempatannya serta dukungan dan support dari Bapak Ibu guru semua. Yang pertama-tama saya ingin sampaikan, saya di sini menyampaikan diseminasi penjelasan dari modul guru penggerak. Bukan berarti saya lebih pintar dari Bapak Ibu guru semua, tetapi saya mencoba untuk membagikan pengalaman saya, ilmu yang saya dapatkan ketika saya mendapatkan pendidikan, di mana kami selama 1 hari di tanggal 4 November 2023 mendapatkan pengalaman belajar tentang penimbasan modul pendidikan guru penggerak. Mohon izin Bapak Ibu apabila terdapat kekurangan dan kesalahan, silakan dapat memberikan saran dan masukannya. Kemudian kita sama-sama belajar ya Bapak Ibu, bukan berarti saya menggurui Bapak Ibu. Tentunya Bapak Ibu lebih hebat, lebih banyak pengalamannya dari saya. Mohon izin saya paparkan untuk materi dari diseminasi penimbasan modul pendidikan guru penggerak. Sebelumnya mohon izin Bapak Ibu, di atas meja Bapak Ibu sudah saya simpan 2 buah permen. Ya, permen itu silakan Bapak Ibu ambil, silakan Bapak Ibu nikmati. Tapi sebelumnya coba bayangkan sebuah permen itu adalah sebuah barang berharga. Anggap saja itu emas batangan ya Bapak Ibu. Ya, coba Bapak Ibu pikirkan kalau itu emas batangan. Kira-kira Bapak Ibu mau tidak memberikan ke teman di sebelahnya? Ya, coba. Bapak Ibu sudah berdua ya. Coba, silakan. Bapak Ibu keluarkan kemampuan untuk merayu teman yang ada di sebelahnya. Mau tidak diberikan emas batangannya untuk teman sebelahnya? Apapun caranya. Mau nggak butuh minta? Ya, itu minta. Minta kalau mereka ini kan berharga. Ya, ya. Itu Ibu anggap adalah sebuah emas batangan dan teman Ibu meminta. Namanya nyicil ya? Ya. Nah, kalau itu oke. Kira-kira Ibu mau memberikan tidak? Coba. Ya udah lah. Pinjam tapi dicicil. Ada yang mau? Ada lagi tidak? Ya, udah dikasih tuh Ya. dikasih. Mata kuncinya itu barang berharga. Anggap saja itu BPKB kendaraan Bapak Ibu atau sertifikat rumah Bapak Ibu. Akhirnya tidak. Simpan nggak? Disimpan ya? Saya. Jadi Ibu mau memberikan tidak? Sekali dikasih. Oke, kecuali
diinginkan untuk memberikan barang tersebut ke orang lain. Ketika dipaksa, mau tidak memberikan? Mau tidak? Nah, seperti itu materi yang akan kita bahas pada hari ini. Ya Bapak Ibu, mohon izin. Oke, nilai-nilai kebajikan universal, kemudian teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Yang ketiga yaitu keyakinan kelas dan simulasi keyakinan kelas. Yang keempat yaitu kebutuhan dasar manusia dan 5 posisi kontrol guru. Yang kelima yaitu restitusi segitiga, restitusi dan simulasi segitiga restitusi. Memberikan kertas berwarna-warni, ya. Nah, kalau di kelas kemarin saya mendapatkan kesepakatan kelas. Nah, sebelum kita mulai kegiatan hari ini, saya minta kepada Bapak Ibu untuk menuliskan kesepakatan apa yang mau kita lakukan ketika rapat ini berjalan. Misalkan harus tertib. Nah, kemudian ada lagi membuang sampah pada tempatnya. Kemudian apa lagi? Silakan Bapak Ibu tuliskan. Kesepakatan apa yang mau kita lakukan bersama pada saat kegiatan rapat ini berlangsung? Sudah Bapak Ibu? Ya, setiap orang berbeda, boleh, silakan. Boleh pendapatnya masing-masing. Kesepakatan rapat kita pada hari ini apa? Ada yang sudah? Saya menginginkan cara penyampaian pendapat terlebih dahulu tunjuk jari. Tujuannya supaya tidak gaduh. Mungkin ada lagi Bapak Ibu yang sudah selesai? Bu Umi? Saya simpel aja. Untuk kali ini untuk kesepakatan kelasnya saya minta untuk di kelas ini tidak berisik. Terima kasih Bu Umi. Ada lagi Bapak Ibu? Ada lagi Bapak Ibu ya? Silakan. Tertib, memperhatikan pemateri, bicara dengan sopan. Terima kasih Bu Flo. Ada lagi Bapak Ibu? Sersan, serius tapi santai. Untuk kesepakatan rapat yang saya tulis jam 14.30 kita sudah selesai. Bentuk masukan, sebuah bentuk kesepakatan kita ketika kita melaksanakan sebuah kegiatan. Inilah kesepakatan kita yang sama-sama harus kita laksanakan. Seperti itu ya Bapak Ibu, setuju? Setuju ya, baik. Tadi ada yang bilang 14.30 mudah-mudahan selesai. Saya maunya 14 selesai. Mudah-mudahan. Ya, mohon izin Bapak Ibu. Oke, baik. Sebelum kita masuk materi, ada beberapa pertanyaan pemantik. Apakah hukuman dapat mendisiplinkan anak? Apakah hukuman dapat mendisiplinkan anak, Bapak Ibu? Belum tentu, tergantung. Baik, yang kedua, memberi hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Bisa jadi. Oke, yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Nah, sekarang kita akan mendalami dari pertanyaan-pertanyaan pemantik yang barusan kita jawab bersama. Oke, baik Bapak Ibu. Nah, sekarang kita akan belajar tentang perubahan paradigma teori kontrol atau ilusi kontrol, di mana ilusi guru ini mengontrol murid. Ya, kita senang sekali untuk mengatur, mengontrol murid. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat.
Yang terakhir yaitu ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, kadang kita tidak disadari ya Bapak Ibu, baik kepada peserta didik, baik kepada anak kita sendiri, bahkan keluarga kita sendiri ya, yang mungkin yang lebih kecil dari kita, contohnya seperti anak. Nah, makan, ya Bu masih kenyang, ayo makan, ya itu tidak disadari gitu. Walaupun tujuannya baik, tapi itu bersifat tentang teori kontrol atau teori dari Dr. William Glasser, ya, di mana beliau berpendapat bahwa Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Yang ada adalah orang tersebut yang dapat mengontrol dirinya sendiri. Seperti yang barusan Bapak Ibu lakukan ketika Bapak Ibu memberikan barang berharga, ya, yang tadi Bapak Ibu pegang. Permen diumpamakan sebagai emas batangan, atau permen diumpamakan sebagai BPKB kendaraan. Kira-kira mau tidak kita memberikan? Ada yang mau, ada yang tidak, tergantung kepada dirinya sendiri. Nah, begitu pula dengan para peserta didik kita. Ya, kita nggak bisa kontrol mereka satu-satu. Tapi yang kita bisa lakukan adalah memberikan sebuah disiplin positif kepada peserta didik kita. Dan tentunya ini dengan tidak melakukan sebuah paksaan kepada mereka. Nah, nanti kita akan belajar nih Bapak Ibu tentang disiplin positif. Oke, baik. Nah, selanjutnya yaitu kita akan belajar tentang perubahan paradigma, stimulus respon, dan teori kontrol. Untuk stimulus respon, kita mencoba mengubah orang lain berpandangan sama dengan kita. Sedangkan menurut teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dirinya. Yang kedua yaitu perilaku buruk itu selalu dinilai sebagai suatu kesalahan. Padahal menurut teori kontrol, semua perilaku itu pasti memiliki tujuan, alasan, dan motivasi masing-masing setiap orang. Kemudian yang ketiga yaitu orang lain bisa mengontrol saya. Untuk teori kontrolnya hanya diri kita sendiri yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Kemudian yang keempat, saya bisa mengontrol orang lain. Sedangkan pada teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Yang berikutnya yaitu pemaksaan ada pada satu bujukan gagal. Ya, ketika membujuk kemudian gagal, jatuhnya pada sebuah pemaksaan. Ya. Sedangkan pada teori kontrolnya yaitu kolaborasi dan konsensus penciptaan pilihan-pilihan baru. Yang terakhir yaitu model berpikir menang atau kalah. Sedangkan pada teori kontrol, model berpikirnya itu menang dan menang, tidak ada yang kalah, ya, tidak ada yang salah, seperti itu. Oke, baik Bapak Ibu. Nah, di sini apa sih yang dimaksud dengan disiplin? Bapak Ibu ada yang mau menyampaikan apa sih disiplin? Disiplin apa saja sih yang sudah Bapak Ibu lakukan di kelas? Contoh kecilnya saja. Silakan Bapak Ibu, hal disiplin apa sih yang sudah Bapak Ibu lakukan ketika di kelas? Masuk kelas tepat waktu. Kemudian apalagi Bapak Ibu, contohnya istirahat dan masuk tepat waktu. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Nah, itu merupakan sebuah contoh disiplin, ya, dimana kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian dengan tujuan mulia. Nah, ini makna disiplin. Nah, kita bandingkan dengan disiplin positif. Disiplin positif sendiri adalah pendekatan dalam mengelola perilaku individu, terutama anak-anak, dengan mengedepankan pemahaman, empati, dan komunikasi yang baik. Nah, ini bedanya disiplin dengan disiplin positif ya Bapak Ibu. Ketika disiplin itu merupakan sebuah aturan, ya, yang bersifat satu arah. Jadi sudah ditentukan aturan-aturannya apa saja. Sedangkan disiplin positif ini merupakan sebuah pendekatan yang berfokus dalam memberikan arahan, panduan, ya, agar peserta didik kita menjadi seorang individu yang bertanggung jawab dan memiliki rasa empati yang tinggi. Pembelajaran menjadi lebih efektif.
Karena peserta didik ini cenderung bersifat terbuka dan mereka merasa kegiatan pembelajaran ini adil bagi mereka. Yang kedua yaitu pengembangan empati, di mana mereka itu belajar untuk memahami perasaan orang lain, ya, sehingga mereka bisa berinteraksi dan berperilaku sosial dengan baik antar sesama teman. Tidak hanya teman, dengan orang tua, dengan guru, dan dengan lingkungan masyarakat di tempat mereka tinggal. Kemudian yang ketiga yaitu pembentukan karakter yang kuat. Yang terakhir yaitu pencegahan perilaku negatif. Karena dengan adanya disiplin positif ini memberikan mereka bagaimana cara menghindari perilaku-perilaku yang negatif. Jadi sebelum mereka membuat sikap-sikap yang kurang baik, mereka akan berpikir dulu, Bapak Ibu, kalau saya berbohong, kira-kira dampaknya apa ya nanti? Ketika saya mencontek, kira-kira akibatnya apa ya nanti? Nah, itulah salah satu penerapan pentingnya disiplin positif. Oke, Bapak Ibu, ternyata disiplin positif ini memberikan dampak yang besar bagi peserta didik kita. Nah, terutama nilai-nilai kebajikan yang akan dimiliki oleh peserta didik kita sesuai dengan profil pelajar Pancasila, yaitu beriman, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Nah, Bapak Ibu sekalian, dalam disiplin positif ini bersifat nilai kebajikan universal. Ya, jadi kebajikan universal ini yaitu prinsip moral etika, ya, lintas agama, lintas sosial, lintas budaya, ya, dan lintas masyarakat. Maksudnya apa? Jadi disiplin positif ini tidak hanya ke kelompok kecil, jadi universal, siapapun, dimanapun itu berlaku. Nah, itu yang disebut dengan disiplin positif. Universal yaitu menanamkan moral, kemudian penghargaan terhadap keberagaman, pemahaman terhadap kebaikan, dan pembangunan karakter yang holistik. Selanjutnya Bapak Ibu, kebajikan universal yaitu salah satu pendekatan yang sangat efektif dalam pembentukan karakter yang mengintegrasikan disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Selanjutnya Bapak Ibu, manfaat pembentukan karakter melalui disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Yang pertama yaitu karakter yang kuat. Yang kedua yaitu pemahaman moral, kemampuan berkontribusi, dan pengembangan hubungan yang sehat. Nah, dengan memiliki disiplin positif bagi peserta didik kita, mereka nantinya akan mampu memiliki hubungan yang harmonis terhadap orang lain. Ya, kemudian selanjutnya yaitu ada pun kendala-kendala yang sering terjadi ketika kita mencoba untuk menerapkan perilaku disiplin positif ini kepada peserta didik. Yang pertama yaitu kita membutuhkan kesabaran dan konsistensi. Coba bayangkan ya Bapak Ibu, kita mengajar satu kelas dengan 32 karakter siswa yang berbeda, dengan kondisi lingkungan, dengan kondisi keluarga, sosial, budaya yang berbeda. Tentunya kita mempunyai tantangan yang besar dalam menumbuhkan disiplin positif kepada peserta didik kita. Kemudian yang kedua yaitu pengetahuan dan keterampilan. Nah, keterampilan ini adalah keterampilan pendekatan khusus dalam menangani peserta didik kita. Ya, kemudian yang ketiga yaitu resistensi individu, di mana peserta didik ini mungkin sudah merasa resisten dengan disiplin positif. Kenapa? Karena karakter pendidikan di rumah masing-masing tiap anak ini berbeda. Nah, sehingga resisten untuk mengimplementasikan budaya disiplin positif ini akan agak sulit dibandingkan dengan anak-anak yang mungkin dari rumahnya ini sudah mendapatkan bimbingan yang memang baik dari orang tuanya, seperti itu. Kemudian, ya baik Bapak Ibu, saya punya 3 buah gambar, mohon izin. Ya, yang pertama ada kulkas, yang kedua saya punya koper, yang ketiga saya punya tempat sampah. Nah, dari 3 buah benda ini, kira-kira benda mana yang mewakili dari karakteristik Bapak Ibu ketika berada
ada di kelas. Apakah Bapak Ibu merasa, oh saya kayaknya lebih condong deh bagaikan sebuah kulkas? Kenapa? Oh saya lebih condong jadi sebuah koper deh kayaknya. Atau saya kayaknya agak-agak condong ke tempat sampah deh. Ya, siapa Bapak Ibu mungkin yang punya pendapat? Mohon izin Bapak Ibu, ketika kita berdiskusi tidak ada salah dan tidak ada benar ya Bapak Ibu. Karena setiap orang punya pendapat, punya pandangan dan punya penilaian. Kalau ibu pribadi condong ke tempat sampah. Kenapa alasannya? Karena yang pertama bahwa tempat sampah itu menggambarkan kebersihan. Ini kalau menurut ibu bisa diartikan bahwa kebersihan itu bisa mencakup keseluruhan dari perilaku atau tingkah laku dan budaya tentunya, karena dengan memilih tempat sampah yang ada pada gambar ini mewakili daripada proses atau tingkah laku pribadi masing-masing. Ini menurut saya pribadi. Iya. Terima kasih Bu, tepuk tangannya teman-teman. Baik, terima kasih Ibu. Mungkin ada lagi yang ingin menyampaikan? Kalau di sini Bu Eti, saya memilih kulkas yang paling gede. Karena kita sebagai guru, seperti yang sudah kita laksanakan setiap hari, kita istilahnya menampung 32 siswa dengan sifat, sikap, dan tingkah laku yang berbeda-beda. Ya, oleh karena itu kita sebagai seorang guru jangan menyamakan antara satu peserta didik dengan peserta didik lainnya, karena setiap individu mempunyai keistimewaan yang unik seperti itu Baby. Tepuk tangan dong teman-teman. Ya, mohon izin ada lagi Bapak Ibu. Biar lengkap semuanya ada. Saya koper. Kenapa koper? Koper adalah melambangkan kata keren perjalanan. Menjadi guru adalah suatu perjalanan. Dan di situ saya membawa bekal yang saya punyai, yang kapan saja bisa saya gunakan, baik itu anak didik saya ataupun untuk teman-teman kerja saya atau siapapun yang berada di sekitar saya. Saya bisa membuka di saat saya memerlukan. Atau dan kalau memang itu tidak penting ya sudah catatan nanti penting. Itu karena saya rasa bahwa apapun yang kita terima itu semuanya penting, hanya digunakan kapan dan pada tepat waktu. Itu aja. Baik, bisa menggambarkan bagaimana pemikiran, ya, bagaimana sudut pandang Bapak Ibu semua dalam menjabarkan ya ketiga benda tersebut. Semuanya baik, semuanya hebat, dan semuanya bagus. Oke, baik Bapak Ibu. Kemudian materi selanjutnya yaitu teori motivasi perilaku manusia. Ya. Baik Bapak Ibu, motivasi perilaku manusia ini dibedakan menjadi dua. Ada dari motivasi eksternal dan motivasi internal. Nah, untuk yang pertama yaitu teori motivasinya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, ini termasuk ke dalam motivasi eksternal. Yang kedua yaitu mendapatkan imbalan dari orang lain. Nah, ini juga termasuk motivasi eksternal. Yang ketiga yaitu untuk menghargai diri sendiri, yaitu motivasi internal. Ya, motivasi internal ini yang merupakan tujuan dari disiplin positif ya Bapak Ibu. Nah, selanjutnya yaitu motivasi dalam diri sendiri, yaitu motivasi intrinsik. Nah, contoh Bapak Ibu. Nah, seorang anak belajar pertama kali menggabungkan huruf dengan kata-kata dan kata-kata, serta menyadari bahwa ia dapat belajar membaca. Timbul tuh pijar di matanya, kemudian senyum sumringah di wajahnya. Anak tersebut gembira bahwa ia telah bisa dan menguasai sebuah keterampilan yang baru, yaitu dia sudah bisa membaca sesungguhnya. Nah, yang kedua, jika kita memberikan penghargaan kepada anak tersebut,
di saat dia sedang merasa bangga dengan pencapaian dirinya, maka kita akan mengambil kegembiraan yang sedang dirasakan anak tersebut, kegembiraan alamiah yang mereka dapatkan ketika mereka bisa membaca. Jadi mohon izin ya Bapak Ibu, ternyata sebuah penghargaan itu tidak selamanya baik. Ya, penghargaan itu baik ketika kita berikan kepada peserta didik kita apabila dengan kondisi yang tepat. Kita belajar tentang dihukum oleh penghargaan. Nah, ternyata ada beberapa kegiatan ya, di mana penghargaan ini menjadi sebuah hukuman bagi mereka. Yang pertama yaitu pengaruh penghargaan jangka pendek dan jangka panjang. Kemudian penghargaan yang tidak efektif. Yang ketiga, penghargaan dapat merusak hubungan. Yang keempat, penghargaan mengurangi ketepatan. Yang kelima, penghargaan mematikan kreativitas. Kemudian penghargaan adalah sebuah hukuman dan penghargaan menurunkan kualitas. Oke, baik Bapak Ibu. Ini contoh pengaruh penghargaan jangka pendek dan jangka panjang. Ya, di mana penghargaan ini efektif jika kita menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka waktu pendek. Nah, kemudian kita juga menggunakan penghargaan lagi dan lagi. Maka orang tersebut akan bergantung dengan penghargaan yang kita berikan. Ya, seperti itu Bapak Ibu. Jadi ketika kita memberikan reward kepada peserta didik kita terus menerus, nah akibatnya anak-anak ini akan ketergantungan dengan reward yang kita berikan. Jadi motivasi mereka itu adalah karena rewardnya, bukan sesuatu keinginan yang ada dalam diri mereka sendiri. Jika Anda melakukan hal ini, maka Anda akan mendapatkan penghargaan yang diinginkan. Jadi anak-anak ini melakukan sesuatu karena mereka menginginkan penghargaan, bukan karena sesuatu yang lebih penting dari sekedar sebuah penghargaan dari mereka. Oke, baik Bapak Ibu. Adapun penghargaan yang merusak hubungan, yaitu penghargaan ini bisa mengakibatkan rasa iri pada peserta didik yang lain. Kemudian motivasi hanya sesaat untuk menyenangkan guru dan menciptakan persaingan di kelas. Apalagi persaingannya tidak sehat ya Bapak Ibu. Terkadang anak-anak ini menggunakan segala cara. Ya baik, anak-anak yang dapat nilai 10, yang dapat nilai 100 matematikanya, guru kasih paket makan hokben, misalkan seperti itu. Nah, karena mereka ingin mendapatkan reward tersebut, akhirnya apa? Mereka menggunakan cara yang tidak baik untuk reward tersebut. Nah, akibatnya, ini yang salah satu merupakan contoh penghargaan yang merusak hubungan. Ya, kemudian motivasi yang digunakan juga hanya sekedar untuk mendapatkan sebuah reward. Nah, kita masuk ke dalam hukuman. Nah, hukuman ini sebuah aturan yang bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Kemudian hukuman ini dibuat satu arah dari guru kepada siswa, di mana siswa ini tidak ikut dilibatkan dalam pembuatan sebuah hukuman. Nah, itu hukuman. Kemudian bedanya dengan konsekuensi. Nah, kalau konsekuensi ini Bapak Ibu terjadi karena sesuatu yang sudah direncanakan dan disepakati. Ya, misalkan seperti ini contoh Bapak Ibu. Ya, ada siswa yang datang terlambat. Kalau hukuman, siswa yang datang terlambat silakan berdiri di lapangan selama 15 menit. Itu hukuman. Tetapi kalau konsekuensi, kita berusaha membicarakan, berdiskusi dengan peserta didik kita, ya sama-sama menyepakati. Baik nak, contohnya, baik nak, kalau ada di antara kita yang terlambat, konsekuensinya apa? Nah, bermunculan tuh ide-ide, kesepakatan dari anak-anak. Nah, dari kesepakatan satu kelas itu, kita pilih kesepakatan yang memang logis dan disetujui oleh seluruh peserta didik. Nah, itu bedanya dengan aturan hukuman dan konsekuensi. Baik,
Adapun beberapa perbedaan hukuman dan konsekuensi, yaitu kalau hukuman sesuatu yang menyakitkan dan harus terjadi, kalau konsekuensi sesuatu yang harus terjadi saja. Kemudian kalau hukuman ini membuat anak sakit baik fisik maupun hati dalam jangka waktu yang lama. Sedangkan kalau konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman hanya dalam jangka waktu yang pendek. Kemudian hukuman ini membuat anak membenci sebuah kedisiplinan. Sedangkan kalau konsekuensi, anak menghargai sebuah perilaku disiplin. Kemudian untuk hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri, sedangkan konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Sedangkan untuk hukuman, konsep diri yang buruk, dan untuk konsekuensi, konsep diri yang baik. Kemudian pada hukuman ini anak merasa marah, merasa bersalah, dipermalukan dan tidak dihargai. Sedangkan kalau untuk konsekuensi, anak ini kehilangan hak mereka, kemudian dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara waktu. Nah, berikut perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Nah, silakan Bapak Ibu mengklasifikasikan apakah ini hukuman atau konsekuensi. Yang pertama, mencatat 100 kali dalam buku kalimat "saya tidak akan terlambat lagi" karena datang terlambat ke sekolah. Menurut Bapak Ibu, ini hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Oke, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi, ya. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol. Konsekuensi. Murid disuruh untuk tidak menggunakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam. Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit. Hukuman. Apakah nilai kebajikan atau keyakinan yang ingin diangkat dari peraturan-peraturan berikut? Ya, ada 3 soal Bapak Ibu. Yang pertama, menggunakan helm saat mengendarai motor. Ini termasuk keyakinan atau peraturan? Keyakinan atau peraturan? Oke, menggunakan helm saat mengendarai motor ini termasuk keyakinan dalam hal apa? Keselamatan. Oke, iya betul. Nah, kalau membuang sampah pada tempatnya termasuk kesehatan, kebersihan. Ya. Dilarang menggunakan kata-kata kasar. Apa? Kesopanan. Satu. Coba kita lihat. Iya, selalu bersikap positif, hormat, sopan santun masuk ke dalamnya ya Bapak Ibu. Oke. Nah, ada pun langkah-langkah utama untuk menetapkan keyakinan kelas, yaitu pertama, Bapak Ibu berdiskusi dengan peserta didik untuk menggambarkan perilaku yang mencerminkan keyakinan kelas. Kemudian Bapak Ibu merubah peraturan-peraturan menjadi kalimat yang lebih positif. Contohnya seperti ini. Siswa datang tepat waktu. Nah, kalimat itu kan terdengar seperti sebuah paksaan ya Bapak Ibu. Nah, kita bisa menggantinya dengan kalimat yang lebih positif. Disiplin dan tepat waktu. Nah, itu jadi kalimat-kalimat positif ini sangat berdampak bagi peserta didik kita Bapak Ibu. Walaupun tujuannya sama, tapi ketika kita memberikan sebuah perilaku yang berbeda pada peserta didik kita, nah ini nantinya akan memberikan sebuah pembiasaan disiplin positif untuk peserta didik kita, ya, di mana tujuannya adalah peserta didik kita ini tidak merasa terpaksa, bahkan mereka dengan hati nuraninya sendiri melaksanakan setiap aturan-aturan atau keyakinan kelas yang sudah kita kesepakati bersama peserta didik kita. Ya, baik, mohon izin Bapak Ibu.
Bagaimana sih cara kita untuk membudayakan disiplin positif ini? Yang pertama kita mulai dari lingkup yang paling kecil, yaitu di kelas kita. Ya, jadi kita buat dulu keyakinan-keyakinan kelas dengan disetujui oleh peserta didik kita. Setelah itu dihasilkan keyakinan kelas, di mana peserta didik ini akan melaksanakan seluruh keyakinan kelas yang sudah disepakati oleh murid dan siswa. Kemudian dilanjutkan dengan lingkungan positif. Nah, lingkungan positif ini bisa terbentuk apabila setiap kelas sudah melaksanakan keyakinan kelasnya masing-masing. Nah, apabila lingkungan positif ini sudah berlangsung, maka akan timbullah budaya positif. Nah, ini yang kita harapkan Bapak Ibu. Jadi budaya positif itu sudah ada di diri mereka masing-masing. Tidak ada lagi paksaan, tidak ada lagi aturan, tidak ada lagi ancaman, dan tidak ada lagi sifat yang menyakitkan bagi peserta didik kita. Sudah secara alamiah mereka akan melaksanakan hal-hal yang positif karena ini sudah menjadi budaya peserta didik. Ya, jadi hal yang positif ini tidak hanya ada di kelas, tapi ada di lingkungan sekolah kita. Tidak hanya di lingkungan sekolah kita, tapi mereka bawa juga ke lingkungan keluarga dan masyarakat. Nah, ini baru di lingkungan sekolah Bapak Ibu. Nanti di mana ketika mereka menjadi dewasa 10 tahun, 20 tahun ke depan, baru akan terasa dampak yang sangat besar. Di mana budaya positif ini akan mereka gunakan ketika mereka bermasyarakat, bekerja, dan seterusnya. Ya, baik Bapak Ibu, budaya positif ini adalah nilai-nilai keyakinan dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik agar peserta didik dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Nah, ini titik fokus dari budaya peserta didik. Ya Bapak Ibu, di mana kita mengharapkan peserta didik ini punya pribadi yang kritis, hormat, dan bertanggung jawab. Oke, baik Bapak Ibu. Nah, kenapa sih harus keyakinan kelas? Nah, keyakinan ini merupakan nilai-nilai kebajikan atau bersifat universal yang disepakati bersama, universal, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa, maupun agama. Contohnya, mohon izin Bapak Ibu, ya, membuang sampah pada tempatnya. Dimanapun kita, ya, di luar negeri, buang sampah pada tempatnya, karena itu sudah menjadi perilaku disiplin positif. Ya, tidak lagi memandang, oh aturan di negara Malaysia kita harus buang sampah di tempatnya. Tidak lagi memandang, oh aturan di kelas itu harus buang sampah di tempatnya. Ya, jadi secara otomatis pribadi kita ini ya buang sampah di tempatnya. Nah, itulah yang merupakan salah satu contoh budaya positif. Ya, jadi perilaku positif ini sudah menjadi sebuah habit, sudah menjadi perilaku sehari-hari kita, sehari-hari peserta didik kita. Yaitu bersifat abstrak, keyakinan kelas merupakan pernyataan yang universal. Keyakinan kelas tidak dibuat dalam jumlah yang banyak, Bapak Ibu. Mohon izin Bapak Ibu. Nah, kalau peraturan itu ditulis terperinci ya Bapak Ibu, ditulis terperinci. Nah, kemudian disertai dengan hukuman dan sanksinya. Nah, sedangkan untuk keyakinan kelas ini semuanya disepakati, ya, disepakati. Kemudian keyakinan kelas ini dibuat tidak terlalu banyak. Contohnya, ini ada aturan dilarang berkata kasar, dilarang berkata kotor, dilarang membuli teman. Nah, ketika kita masuk ke dalam keyakinan kelas, mungkin redaksinya bisa kita ubah menjadi bersikap sopan dan santun. Nah, dengan redaksi bersikap sopan dan santun, peserta didik ini sudah otomatis tidak akan berbicara kotor, tidak akan berbicara kasar, tidak akan membuli teman-temannya, seperti itu Bapak Ibu. Jadi keyakinan kelas ini cukup dibuat poin-poin secara umumnya saja, supaya peserta didik ini paham dan
ingat apa saja keyakinan kelas yang telah mereka sepakati di kelas. Kegiatan untuk membuat keyakinan kelas yaitu pertama mensosialisasikan, yang kedua menyusun keyakinan kelas bersama peserta didik, yang ketiga membuat poster Bapak Ibu, ya, yang keempat menempatkan poster tersebut di tempat yang mudah dilihat oleh peserta didik. Jadi ketika mereka datang masuk ke kelas, mereka bisa langsung lihat, bisa langsung baca, lama-lama mereka hafal apa saja sih keyakinan kelas yang sudah dibuat. Yang kelima yaitu melakukan pendalaman pada setiap keyakinan melalui kegiatan sederhana di awal pembelajaran. Oke. Nah ini Bapak Ibu, contoh keyakinan kelas. Nah setiap kelas, setiap fase ini beda-beda Bapak Ibu. Kenapa? Karena disesuaikan dengan karakteristik peserta didiknya. Nah, Bu, kalau keyakinan kelasnya ini dirubah, boleh tidak Bu? Boleh, silakan Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu terus pantau keyakinan kelasnya, kira-kira ada yang mau dirubah, ada yang mau disepakati dan sebagainya. Itu disesuaikan dengan kondisi peserta didik Bapak Ibu semua. Nah, kemudian Bapak Ibu untuk kegiatan pendalaman keyakinan kelas ini kita mempunyai tabel Y dan tabel T. Ya Bapak Ibu, nah tabel Y ini dan tabel T ini sebagai salah satu asesmen di mana Bapak Ibu bisa melihat apakah poin-poin keyakinan kelas ini sudah nampak bagi peserta Bapak Ibu semua di kelas. Contoh untuk tabel Y-nya ini, contohnya untuk terdengar selalu satu orang berbicara, yuk saya bantu. Kita bisa menyelesaikan ini bersama. Teman-teman, tolong ya, permisi. Nah ini salah satu contoh perilaku hormat yang terdengar, yang bisa didengar. Ya, jadi ucapan-ucapan positif yang biasa diucapkan oleh peserta didik kita. Nah, ada pun yang terlihat, contohnya berempati terhadap peserta didik yang lain. Kemudian mendengarkan dengan seksama ketika Bapak Ibu guru menjelaskan di kelas. Yang ketiga, senantiasa berbuat baik dan mau berbagi serta tolong-menolong. Ini perilaku yang terlihat. Sedangkan berperilaku itu contohnya tersenyum ramah. Ya, kegiatan yang bisa diamatinya yaitu tersenyum ramah, memberikan salam hormat, bertegur sapa, memberikan ruang kerja, postur tubuh yang tenang. Nah ini contoh perilaku yang bisa diamati. Kemudian untuk tabel T-nya sendiri tampak seperti datang tepat waktu. Nah tidak tampaknya berarti sering hadir terlambat. Kemudian tampak menyapa teman dan guru, tidak tampaknya acuh kepada teman dan guru. Nah seperti itu Bapak Ibu. Nah ini merupakan bentuk asesmen ketika Bapak Ibu ingin melihat apakah keyakinan kelasnya ini sudah berlangsung atau belum di kelas Bapak Ibu semua. Bapak Ibu, nah peraturan selalu kembalikan buku pada tempatnya. Oke, nah selalu kembalikan buku ke tempatnya. Ini merupakan salah satu sikap tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain, salah satu bentuk keyakinan kelas menghormati orang lain. Ya Bapak Ibu, jadi keyakinan kelas ini merupakan bentuk secara global, secara umum. Sedangkan peraturan ini dia itu lebih spesifik, satu-satu poinnya itu lebih detail. Nah itu bedanya antara peraturan dengan keyakinan kelas. Baik Bapak Ibu. Nah ini contoh pelaksanaan aksi nyatanya Bapak Ibu. Ya, jadi pertama itu melakukan sosialisasi, kemudian menyusun keyakinan kelas. Nah ini Bapak Ibu contoh. Kemarin kami mendapatkan dokumen seperti ini, di mana pertama itu Bapak Ibu gurunya memberikan sosialisasi tentang keyakinan kelas. Kemudian anak-anaknya ini diminta untuk berdiskusi menyusun keyakinan kelas. Kemudian membuat keyakinan kelas dan ditempelkan di sudut ruang kelas yang mudah terlihat oleh seluruh peserta didik. Oke, baik Bapak Ibu. Nah, pertanyaan Bapak Ibu sebelum kita lanjut. Apakah Bapak Ibu semua sudah memahami tentang perbedaan keyakinan kelas dan peraturan kelas? Bapak Ibu? Sudah? Sudah.
Menurut Bapak Ibu, mana sih yang lebih efektif membentuk budaya positif di kelas atau di sekolah? Menurut Bapak Ibu, mana sih yang lebih efektif? Apakah peraturan kelas atau keyakinan kelas? Keyakinan kelas. Mengapa adanya keyakinan kelas itu penting untuk terbentuknya sebuah budaya positif? Karena muncul dari dalam diri anak itu sendiri, bukan karena paksaan. Kalau aturan paksaan, kayak sesuatu yang muncul dalam diri, artinya dari anak itu sendiri pasti sudah jadi milik dan itu lebih mudah. Terima kasih Ibu, tepuk tangan dulu dong teman-teman, jangan ngantuk ya. Nah, bagaimana sih cara kita mewujudkan sebuah keyakinan kelas yang efektif? Bagaimana sih cara Bapak Ibu nih supaya keyakinan kelasnya efektif, bisa berjalan nih? Anak-anak juga mau melaksanakan keyakinan kelas kita. Mensosialisasikannya. Baik, terima kasih Ibu. Baik, tepuk tangan dulu dong teman-teman semuanya. Ya, udah pada ngantuk nih ya. Nah, udah pada. Kebutuhan dasar Bapak Ibu. Yang pertama yaitu kebutuhan dasar untuk bertahan hidup. Contohnya sandang, pangan, papan, tempat tinggal dan sebagainya. Kemudian rasa kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga yaitu penguasaan, kebutuhan pengakuan atas kemampuan yang dimiliki oleh seseorang. Yang keempat yaitu kebutuhan akan kebebasan. Yang kelima yaitu kebutuhan akan kesenangan. Nah, jadi ini 5 kebutuhan dasar yang harus dipenuhi. Nah, baik Bapak Ibu. Nah, jadi kesimpulannya
semua orang ini senantiasa berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Apabila setiap orang tidak mampu untuk memenuhi kebutuhannya, maka dia akan cenderung melanggar aturan-aturan yang sudah ditetapkan. Nah, oleh karena itu sangat penting setiap pribadi kita untuk dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, ini Bapak Ibu contoh lingkaran kebutuhan dasar. Di situ ada diterima dari sayang, kemudian bisa, bebas, dan senang. Nah, Bapak Ibu, kita sebagai pribadi silakan sama-sama kita introspeksi ya Bapak Ibu. Kira-kira kebutuhan kita yang sudah terpenuhi yang mana? Yang belum terpenuhi yang mana? Dari hasil refleksi diri kita akan tahu mana nih bagian dari diri saya yang kebutuhannya ternyata belum terpenuhi. Nah, silakan Bapak Ibu bisa mengkomunikasikan diri Bapak Ibu. Kira-kira apa ya yang bisa membuat kebutuhan diri pribadi saya ini bisa terpenuhi? Ya, seperti itu Bapak Ibu. Deskripsi. Ya, di sini ada beberapa pertanyaan. Pertanyaan ini nantinya akan mengukur bagaimana ketercapaian kebutuhan pribadi Bapak Ibu. Ya, di sini ada beberapa soal, tetapi ini nanti saya skip, nanti saya berikan di lain waktu, ya Bapak Ibu. Nah, ini deskripsi dirinya. Nah, nanti apabila Bapak Ibu mendapatkan skor tertinggi, ya, di bagian mana? Apakah bagian kebebasan? Apakah di bagian merasa ingin dihargai, ya, dan sebagainya? Berarti Bapak Ibu bagian itulah dengan komponen nilai tertinggi, bagian itulah yang sudah terpenuhi. Dengan komponen nilai terendah, berarti Bapak Ibu perlu menambahkan kebutuhan di aspek tersebut. Baik Bapak Ibu, nah kita akan bahas tentang dunia berkualitas. Nah, dunia berkualitas ini merupakan tempat Anda menyimpan gambaran representasi apa yang Anda inginkan. Ya, angan-angan apa yang akan Anda capai. Siapa saja orang di belakang Anda yang membantu dan mensupport sampai Anda berada di posisi sekarang. Nah, ini dunia berkualitas Bapak Ibu. Nah, kemudian untuk membantu Anda menjawab pertanyaan-pertanyaan di bawah ini. Nah, baik Bapak Ibu, ada beberapa pertanyaan. Ya, silakan yang ingin menjawab angkat tangannya. Siapa orang yang paling penting dalam hidup Anda? Nomor satu, siapa orang yang paling penting dalam hidup Anda? Satu, punya Tuhan. Dua, anak, tiga, suami. Oke, kalau Tuhan sudah pasti ya Bu ya, itu urut yang pertama. Yang kedua itu suami ya Bu ya. Anak. 1-5 tetap Pancasila. Ya. Nah, pertanyaan kedua, nilai kebajikan apa yang terpenting dalam hidup Anda? Nilai kebajikan apa yang terpenting dalam hidup Anda? Ayo Bapak Ibu, nilai kebajikan apa? Ibadah. Ya, karena kalau ibadah itu kewajiban kita seluruh. Pertanyaan ketiga, kalau Anda menjadi orang ideal, karakter atau sifat yang Anda paling inginkan, sifat apa? Sifat yang ingin saya pertahankan adalah tentang etika atau sopan santun kepada orang lain. Karena itu sangat penting sekali baik, karena itu kan mencerminkan diri kita sendiri. Terima kasih. Itu ya Bapak Ibu ya, sekali hebat nih. Kemudian apa pencapaian Anda yang Anda sangat banggakan sampai dengan saat ini?
pencapaian yang sangat dibanggakan adalah khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat untuk orang lain. Ya, karena hidup kita hanya sekali di dunia ini. Kalau kita hanya menjadi toksik atau menjadi racun untuk orang, ya buat apa? Hidup untuk bermanfaat untuk orang lain. Punya ilmu, kita manfaatkan, kita bagikan kepada orang lain, dan itu adalah pahala amal jariah kita selama kita hidup dunia maupun kita sudah dewasa. Terima kasih. Halo Mas Saleh. Oke. Apa pekerjaan ideal bagi Anda? Ya, anak-anaknya. Pekerjaan ideal guru, saya guru. Saya menjadi guru. Guru itu mungkin dulu saya masuk guru karena kepepet ya. Kalau di sekolah kan sama itu di sekolah guru ya, saya sekolah juga di sekolah guru, harus jadi guru. Tapi lama-lama saya menikmati perjalanan sekolah guru itu seperti orang nyari koper tadi. Itu artinya saya bertemu dengan banyak orang yang saya hadapi ilmunya bukan tumpukan kertas, karena orang tumpukan kertas dalam tanda kutip saya masih bertemu dengan jiwa-jiwa. Nah, jiwa inilah tempat saya memberikan love saya, karena love pada dasarnya adalah universal. Jadi saya memberikan apa yang saya punya itu lah. Terima atau tidak itu bukan urusan saya, yang penting saya sudah memberikan apa itu cinta pada sesuatu. Ya, baik Bapak Ibu, masuk ke 5 posisi kontrol. Nah, ternyata kita sebagai seorang pendidik ini punya 5 posisi kontrol Bapak Ibu. Ya, yang pertama yaitu sebagai penghukum. Ya, yang kedua yaitu sebagai pembuat rasa bersalah. Yang ketiga sebagai teman bagi peserta didik kita. Yang keempat sebagai pemantau. Dan yang kelima yaitu sebagai manajer. Ya, nah Bapak Ibu, contohnya ini dalam posisi kontrol sebagai penghukum. Kita berdiri sebagai penghukum nih Bapak Ibu. Ya, contohnya. Nah, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya. Nah, kalau kamu tidak bikin, awas ya. Hukum kamu lari lapangan 10 kali. Nah, itu berarti kita berposisi sebagai penghukum. Posisi kontrol kita sebagai penghukum. Nah, apabila kalimat yang kita lontarkan seperti ini, seharusnya kamu tidak melakukan itu. Nah, kenapa? Karena kalau kamu mengambil uang orang lain, temanmu jadi tidak bisa kerja, dia jadi sedih, dia jadi kehausan dan sebagainya. Nah, ini merupakan salah satu contoh posisi guru sebagai sebagai pembuat orang merasa bersalah. Ketika kita mengucapkan hal tersebut, peserta didik kita merasa, oh iya ya saya salah, oh iya ya sikap saya juga baik. Nah, itu posisi kita sebagai pembuat orang merasa bersalah. Ya, jadi peserta didik ini merasa dirinya, oh iya, introspeksi di dalam bahwa hal dan perbuatan mereka itu tidak baik. Kemudian berposisi sebagai teman. Nah, kadang-kadang kita suka begini ya, Bu Bapak Ibu. Ya saya, ayo buruan keluar yuk, kita baris yuk, kita olahraga yuk. Nah, jadi sebuah kalimat-kalimat, sebuah verbal, sebuah percakapan seolah-olah kita adalah teman mereka. Nah, biasanya ini ditandai dengan sebuah ajakan. Ya, jadi seolah-olah kita tuh berada di posisinya dia, gitu. Nah, itu kita berposisi sebagai teman. Yang ketiga yaitu yang keempat sebagai pemantau. Nah, pemantau itu kita selalu melihat, mengawasi kegiatan, gerak-gerik dan sebagainya. Nah, contohnya begini. Kadang kita suka buat WA group dengan peserta didik ya, Bapak Ibu ya. Ya. Kadang kita melihat nih percakapan-percakapan mereka, kegiatan mereka, kemudian verbal mereka secara dalam WhatsApp ya. Nah, dari situ kita sebagai pemantau, oh siapa aja nih yang suka berbicaranya tidak santun. Nanti ketika di kelas kita bahas, kita ingatkan lagi tentang keyakinan kelas. Nah, itu posisi kita sebagai pemantau. Contoh lagi, pada saat istirahat, kita suka ngeliling ya, lihat anak-anak kita, oh yang ini lagi jajan, oh sebagian lagi ada yang bermain bola, oh kondisi aman.
Berarti tenang. Nah itu kita sebagai pemantau, ya posisi kita sebagai pemantau. Kemudian sebagai manajer, biasanya posisi kita sebagai manajer itu memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada peserta didik. Contohnya, apa yang kamu lakukan? Kemudian kalau mereka membuat kesalahan, kita tanya, kira-kira apa jalan keluar yang mau kalian lakukan? Ya Bapak Ibu. Jadi ketika posisi kita menjadi seorang manajer, kita tidak memberikan jalan keluar kepada peserta didik, tapi kita memancing dan kita menggali apa pola pikir mereka. Kira-kira apa jalan keluar yang akan mereka lakukan ketika mereka menghadapi sebuah permasalahan atau sebuah persoalan seperti itu. Kira-kira apa Bapak Ibu? Menjadi teman, ya. Kemudian ingat bukan apa yang telah saya lakukan untuk kamu? Apa Bapak Ibu? Apa? Nah, membuat orang merasa bersalah. Nah, terakhir, apa rencanamu untuk menyelesaikan permasalahan ini? Manajerial, ya. Seperti itu ya Bapak Ibu. Lanjut. Nah, segitiga restitusi. Nah, ini Bapak Ibu puncaknya ya. Materi kita terakhir. Nah, 3 tahapan dalam melakukan restitusi. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Baik Bapak Ibu, menstabilkan identitas. Contohnya, ya, contohnya ada seorang anak, ya, dia itu bercanda sama temannya, main kata-kata orang tua, misalkan, yang banyak sering terjadi ya. Nah, dua anaknya ke kita, ya. Kemudian kita panggil anaknya yang kata-katain teman orang tuanya. Nah, kemudian menstabilkan identitas itu contohnya seperti ini. Nah, ibu juga dulu pernah membuat kesalahan. Nah, jadi anak ini merasa, oh iya, bu guru juga pernah buat salah. Tapi kita langsung ke tindakan kedua, validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah itu seperti ini contohnya. Tetapi ngata-ngatain orang tua merupakan tindakan yang baik atau tidak? Nah, jadi mereka itu akan introspeksi ke dalam sendiri, dalam diri mereka sendiri. Jadi kita tidak langsung menghakimi, seperti itu Bapak Ibu. Tahapan restitusi. Setelah itu menanyakan tentang keyakinan. Menurut kamu, ngata-ngatain orang tua itu perbuatan yang satu tidak? Perbuatan yang baik tidak? Nah, setelah itu validasi tindakan yang salah, baru kita menanyakan solusi. Jadi kita tidak bilang, kalau begitu minta maaf nak, kalau begitu kamu jangan ini nak. Nah, jadi kita mau memberikan memberikan umpan kepada anak kita. Jadi apa yang mau kamu lakukan ketika kamu sudah membuat kesalahan? Nah, itu seperti itu tahapan restitusi ya Bapak Ibu. Menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Baik Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu, contoh segitiga restitusi. Kamu tentu punya alat kebutuhan. Kemudian menstabilkan identitas. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya orang yang pernah melakukan kesalahan, ya. Kita manusia pasti pernah melakukan salah. Tapi, nah seperti itu Bapak Ibu, menstabilkan identitas, ya. Kemudian menanyakan keyakinan tentang nilai-nilai apa yang mau disepakati dan jalan keluar yang mereka akan pilih. Seperti itu Bapak Ibu. Oke. Baik Bapak Ibu, kita langsung saja kegiatan terakhir. Saya punya sebuah kasus, ya. Ada seorang anak bernama Ali dan Amira. Ada anak Ali dan Amira. Amira ini sedang menangis sendirian di dalam kelas. Kemudian Anda menghampiri Amira dan mengajaknya berbicara. Ternyata Amira menangis karena tadi Ali sempat mengejek Amira karena nilai ulangannya lebih rendah dibandingkan nilai yang didapatkan Ali. Nah, Anda sebagai guru merasa bahwa Anda
ada keyakinan kelas yang tidak diikuti oleh Ali. Dan akhirnya sepulang sekolah Anda mengajak Ali untuk berbicara. Nah, baik Bapak Ibu, mungkin ada yang berkenan untuk memperagakan sebagai seorang guru dengan melakukan 3 tahapan restitusi. Silakan Bapak Ibu. Saya jadi amiranya, Bapak Ibu jadi bu gurunya. Satu orang saja Bapak Ibu. Ayo Bu, Bu Jila. Bu, kenapa itu Amira tadi menangis? Penyebabnya apa? Ya Bu, tadi saya habis ngata-ngatain Amira Bu, nilainya jelek Bu. Kenapa kamu melakukan seperti itu? Ya habis saya senang aja Bu, godain Amira Bu. Mesti cengin Bu. Tahu akibatnya nak kamu melakukan seperti itu? Tahu Bu. Apa? Amiranya jadi sedih, jadi marah Bu sama saya Bu. Ya, itu adalah perbuatan yang tidak baik ya, Mari ya. Apa kesalahanmu itu bagus untuk Amira? Tidak Bu, tidak baik Bu. Solusinya apa? Kalau kamu mengatakan Amira sampai menangis seperti itu, Harusnya saya minta maaf Bu iya. sama Amira Bu. Bagus Amira. Ali ya, Ali kamu harus minta maaf sama Amira. Baik ya. Baik Bu, saya janji Bu nggak ngulangin lagi, maafin ya Bu ya. Ya, tidak diulang lagi nak ya. Baik Bu. Ya. Ya baik, terima kasih Bu Gilang, terima kasih teman-teman semuanya. Ya, wanita pengibasan dari modul pembelajaran guru penggerak. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dan kesalahan. Kebenaran dan hanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kekurangan serta kesalahan dari saya pribadi. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mengucapkan terima kasih kepada narasumber kita pada siang hari ini yang telah memberikan ilmunya, memberikan banyak pengetahuan bagi kita semua yang sangat bermanfaat bagi kita semua, terutama kita sebagai seorang pendidik. Acara selanjutnya adalah doa yang akan disampaikan oleh Ibu Ustadzah. Terima kasih kepada MC yang telah memberikan waktunya. Mari Bapak Ibu sekalian, sebelum kita mengakhiri segala rangkaian kegiatan kita pada siang hari ini, dari awal sampai akhir, semoga duduknya kita di sini banyak mendapatkan ilmu yang baru dan bermanfaat untuk kita dan anak didik kita, serta apa yang kita kerjakan bernilai ibadah dan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari saya memimpin doa dengan secara muslim. Yang beragama non-muslim dipersilakan berdoa menurut keyakinannya masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li'azimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal-'afiyah wal-mu'afata fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bi asraril Fatihah wa bi karamatil Fatihah wa bil mu'jizatil Fatihah iftah lana abwabal khair ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana wa fir lana ma madha ya wasi'al karami. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam. Wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Semoga doa yang kita sampaikan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya acara diseminasi pada siang hari ini telah selesai dilaksanakan. Saya sebagai pembawa acara mohon maaf apabila terdapat salah dan khilaf dari saya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.